Meski huru-hara di perbankan Amerika Serikat sudah mulai mereda setelah Silicon Valley Bank yang dinyatakan bangkrut kemudian diakuisisi oleh First Citizen pada tanggal 27 Maret 2023, namun masih ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menular seperti yang terjadi di Eropa, yaitu kasusnya Credit Suisse. Nah, kira-kira seberapa besar nih hal ini dapat terjadi di perbankan Indonesia? Pada pertengahan Maret tahun 2023, kita tahu bahwa beberapa bank di Amerika Serikat ini mengalami goncangan, Pak, hingga ada yang kolaps gitu. Salah satunya adalah Silicon Valley Bank, kemudian diikuti Signature Bank dan First Republic Bank gitu. Nah, kira-kira kenapa sih, Pak, awal mula kasus ini terjadi, dan apakah ini akibat dari kenaikan Fed Fund Rate secara signifikan di tahun 2022, Pak? Silicon Valley Bank itu yang dianggap pemicu yang kasus paling besarnya. Kenapa? Karena di antara semua bank yang fail di Amerika itu yang terbesar. Ya, total asetnya itu masih lebih banyak daripada Bank BCA. Ada yang mengatakan mereka tidak hati-hati dalam mengelola resiko suku bunga. Mereka itu membeli obligasi terlalu banyak pada harga yang tinggi. Penurunan harga obligasinya terlalu besar, sudah lebih besar daripada mereka punya laba setahun. Bahkan kalau semuanya direalisasikan mungkin sudah lebih besar daripada permodalan mereka. Itu dari sisi manajemen perusahaannya. Dari sisi kondisi makronya tidak bisa dipungkiri, mereka bisa bermasalah begitu karena suku bunganya naik. Kalau bunga Indonesia cuma naik dari 3,5 ke 5,75, 2,25%. Kalau bunga Amerika itu naik dari 0 ke 4,75% dalam satu tahun. Jadi kenaikannya itu 4,75%. Indonesia cuma naik 2%, Amerika 2 kali lipat. Penurunan harga obligasi US lebih besar daripada penurunan harga obligasi yang rupiah. Sehingga kombinasi dari dua hal tersebut itu menyebabkan bank-bank yang manajemennya buruk itu tidak bisa menghadapi resiko. Nah, meskipun sudah bermasalah seperti itu, saya kira langkah cepat dari bank sentral itu sangat baik ya. Jadi Bank Sentral Amerika Serikat berkoordinasi dengan bank sentral besar seperti Jepang dan Eropa. Mereka komit untuk satu, di kasus Silicon Valley Bank, menjamin semua nominal baik di bawah atau di atas angka LPS setempatnya. Dan kemudian mereka juga menyediakan pinjaman jangka pendek yang bisa dibilang tidak terbatas gitu loh, untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Nah, tindakan cepat daripada bank sentral itu yang akhirnya menyelamatkan situasi. Jadi kepanikannya tidak menyebar. Sekarang kalau kita lihat kondisinya juga sudah mulai stabil. Bank yang bermasalah juga sudah dibeli sama yang lain. Bagaimana dengan sistem perbankan di Indonesia, Pak? Seberapa besar peluang sistem perbankan di US itu kegagalannya terjadi di perbankan Indonesia? Jadi kalau kita mengambil Silicon Valley Bank sebagai contoh kasus, pada saat sebelum bermasalah, dari total asetnya misalnya 100, itu 50-55% mereka tempatkan di obligasi. Perusahaan bank secara umum di US itu 20-30%. Jadi, kalau di Indonesia, kalau kita mengacu kepada statistik perbankan yang dikeluarkan oleh OJK setiap bulan, sampai dengan Desember ya, baik bank modal inti 1, modal inti 2, modal inti 3 sampai 4, itu paling rendah 12%, paling tinggi juga cuma 15-16%. Jadi teorinya kan kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Kalau di Silicon Valley Bank 55% terdampak. Kalau bank secara umum 20-30% di US. Indonesia itu 12-16%. Jadi kalaupun misalnya ada kenaikan suku bunga, penurunan porsi aset yang terdampak tidak sebesar US. Bunga US kan tadi saya ngomong naiknya 4,75%. Bunga Indo cuma naik 2,25%. Jadi setengahnya US. Nah, hal tersebut juga menyebabkan kalaupun ada penurunan harga obligasi,
tidak separah seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi dalam hal resiko serupa di Silicon Valley Bank ke Indonesia, menurut saya relatif sangat kecil. Demikian penjelasan market outlook di bulan April tahun 2023. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.